Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan mata kuliah biologi molekuler pada pertemuan 12 ke 13 kita akan membahas tentang transkripsi. Ini saya ambil PPT-nya dari saat saya ada di Jogja. Baik, pengaturan transkripsi itu ada DNA, kemudian DNA dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian di sini ini adalah jalur untuk terjadinya sintesis protein atau sentra dogma biologi dari DNA direplikasi, kemudian ditranskripsi menghasilkan mRNA. mRNA ini dengan kodonnya kemudian ditranslasi di sini, diproses di sini dengan antikodon dan dibaca seperti ini. Nah, ini perubahan lingkungan bisa dapat mengaktifkan atau mengoffline gen. Kemudian protein-protein dihasilkan protein-protein untuk menghadapi perubahan lingkungan. Nah, sangat penting untuk ini kenapa kantor transkripsi itu sangat penting. Itu karena perannya untuk mengekspresi gen saat diperlukan, depresi gen saat tidak diperlukan, menjaga sumber energi, menghindari ekspresi gen yang tidak diperlukan. Tempat pengaturannya itu kalau RNA ya terjadinya transkripsi itu ada proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kemudian ada processing, ada capping, ada splicing, polyadenylation, dan turnover. Nah, kalau capping ini antara ujung sini dan ini 3 ke 5. Kemudian splicing ini ada pemotongan RNA yang nantinya kemudian kembali, dan pemotongan ini splicing ini ada intron dan exon. Intron yang dibuang, kemudian exonnya kemudian disambung. Setelah itu terjadi terminasi untuk memproses protein atau mensintesis protein. Kemudian transkripsi prokaryotik pada bakteri, contohnya E. coli, genomnya seperti ini, tercoba ini sisi mulai untuk mensintesis RNA. Kemudian di sini terjadi transkripsi, ini tRNA-nya. Ini di sini sisi mulai untuk sintesis protein dan jadi relasi. Jadi sentral dogma pada transkripsi pada prokaryotik atau dari DNA menjadi protein itu sangat sederhana, tidak seperti pada eukaryotik. Makron kelompok gen-gen yang saling berhubungan yang transkripsi oleh kromosom yang sama. Kemudian ada RNA polycitronide, gen multiple ditranskripsi sebagai satu transkripsi. Ada polynukleus sehingga transkripsi dan translasi dapat terjadi secara simultan atau secara bersamaan di embrion dan di sitoplasma. Struktur RNA mengandung glifosa, basa nitrogennya AGCU, untuk urasil pasangan ini secara kimiawi berbeda sedikit dengan DNA, tapi secara struktural punya perbedaan besar. Jadi menentukan kemampuan untuk melakukan struktur dimensi dapat fungsional. Ini variasi struktur RNA. Ini ada struktur ini kedua. Ini struktur tersialnya. Ini jadi perlipatan RNA menjadi protein. RNA lebih mirip protein daripada DNA. Dan struktur dihubungkan oleh domain yang lebih fleksibel sehingga fungsinya berbeda. Di ribosom. Ribosim itu untuk mengkatalisis RNA. Kemudian sintesis RNA terminase menempel pada DNA,
kemudian DNA menjadi multi. Nukleosida ditambahkan menjadi ketiga. Nah, ya, hasilnya ini peningkatan polimerase, kemudian ada pemisahan DNA oleh enzim, bisa enzim helikase, kemudian pasang basa dari nukleosida bersama di proses selanjutnya untuk memulai basa di DNA di sini. Kemudian pengikatan trifosfat nukleosida kedua dan formasi ikatan fosfodiester antara fosfat 5 dan 3 hidroksid pada nukleotida sebelumnya. Kemudian terjadi ini pengikatan dan penambahan fosfat nukleotida ketiga. Selanjutnya proses dengan setiap nukleosida yang berhasil ke trifosfat, yaitu karena RNA polimerase bergerak sepanjang template DNA. Jenis RNA itu ada macamnya, ada messenger RNA, gen yaitu gen untuk mengkode protein, ada ribosom RNA, ribosom, kemudian transfer RNA, adaptor yang menghubungkan asam amino dengan RNA selama translasi. Kemudian ada semana regulator RNA, disebut juga non-coding RNA. Tentang transkripsi, inisiasi biasanya paling penting. Tadi proses transkripsi ada ini inisiasi yang determinasi, kemudian setelah ditranskripsi, kemudian RNA itu diproses, ada ujung cupnya, ada substitusi, pemotongan intron penyambungan exon, kemudian polidenasi, turnover, kemudian determinasi untuk memproses protein. Inisiasi RNA polimerase ini, kemudian faktor ada faktor transkripsi, ada promotor DNA, tadi dari sisi penyusutan RNA operator reversal binding, TF ini sebenarnya, kemudian transkripsi dan satu. Inisiasi RNA polimerase tadi lintas unit, faktor untuk efektivitas promotor, terus ini itu sama whole enzim mengikat sekuen promoter bertanya seseorang kompleks dan reaksi DNA menjadi RNA. RNA mengikat sekuen promoter spesifik. Faktor sigma mengenai sekuen konsensus 10 dan 35 di sini. Di sini daerah sini. Nah, ada transkripsinya ke kanan. Jadi representasi pada utama. Ini pemaparan atau penjelasan. Ini contohnya promotor pada E. coli. Inisiasi dari konsensus 10 sekuen 35 mengarah ke ekspresi gen yang lebih lama. Hasil faktor ini masuk poin ini di bagian yang kontrol ini, kemudian mengontrol nilainya sampai dengan kira-kira 500.000. Kemudian E. coli bisa memilih di antara dari sigma faktor dan sekitar 350 faktor transkripsi untuk menghasilkan hasil dari transkripsinya. Inilah kontrol pada bakteri ya. Ini ada pengaruhnya, kemudian yang mempengaruhi transkripsi pada bakteri ada
CAM, output, kemudian ada represornya. Kemudian ini titik poin RNA polimerase. Kemudian ini represor mengikat, mencegah RNAP mengikat ke promotor. Aktivasi faktor transkripsi diperlukan untuk memenuhi ekspresi operon terkait ini. Operon aktivator dan represor. Keterangan KPI katabolis aktivator protein IFP, ini reseptor protein CAM. Ini wilayah kontrol terjadinya transkripsi. Kemudian di sini jika laktosa tidak ada, kemudian ada glukosa, kemudian CAM-nya itu rendah, maka ini yang akan terjadi, CAM-nya lepas, kemudian represornya aktif, sehingga tidak terjadi transkripsi. Jadi ada laktosa, kemudian adanya glukosa, kemudian CAM-nya ini rendah, CAM-nya lepas, akan seperti ini. Laktosa menonaktifkan represor, sehingga terjadi transkripsi dalam keadaan normal atau transkripsinya berjalan lambat. Kemudian jika ada laktosa, tidak ada glukosa, kemudian CAM-nya tinggi, maka CAM akan melekat pada daerah ini sebelumnya promotor itu disikat ini, sehingga represornya menjadi tidak aktif dan terjadi transkripsi yang sangat cepat. Faktor-faktor yang mengaktifkan transkripsi itu ada helikopteron helix mengikat mengejar grup DNA, kemudian HTH merupakan salah satu dari banyak TF motifnya. Pengikatan kofaktor mengubah konformasi. CFP mengikat CAM, induksi perubahan allosterik. Ini ada CAM, ada glukosa, dan CFP. Di sini ada peran, sehingga tidak ada CAM dan ada glukosa, tidak terjadi sintesis RNA. Kemudian tidak ada glukosa, CAM-nya tinggi. Di sini CFP akhirnya mengikat ke sini bagian belum promotor, sehingga terjadi transkripsi. Pengikatan kooperatif CFP dan RNAP. Yang pengikatan lebih stabil daripada hanya protein saja. Ini wilayah kontrol laknya, ini CAMP-nya, ini sulit apanya, informasi dan itu semua begini. Kemudian enhancer, ini fungsinya untuk mengaktifkan wilayah yang tidak diperlukan untuk menutup sisi pengikatan RNAP. Ya. NTFC, asimilasi nitrogen, regulasi atau mengambil protein. Contohnya, NTFC diperlukan untuk RNAP untuk membentuk ini pembukaan kompleksnya. Oke. Kemudian NTFC menjadi aktif oleh P promotor ini. Kemudian NTFC mengikat DNA. Pengikatan. Kemudian
Bentuk lobnya ini melipat ke dalam RNA-P, menginisiasi sinyal transkripsi oleh sigma 24. Kontrol transkripsi sekarang ke terminasi. Nah, terminasi transkripsi, bakteri perlu mengakhiri transkripsi pada ujungnya. Dua mekanisme terminasi transkripsi pada bakteri ada dua, yaitu Rho independen yang lebih umum, kemudian RHO independen. Rho ini terminasi Rho independennya ini, dan ini sisi terminasinya. Sekuen terminasi mempunyai dua ciri, yaitu sel residu daerahnya kaya basa nitrogen GC yang saling komplemen. Sekuen kaya GC membentuk lob, stem lob menyebabkan RNA menjadi terjeda. Residu U yang tidak stabil dan rantai RNA dilepaskan. Kemudian terminasi Rho independen. Rho merupakan protein hexamer melingkupi 70-80 basa RNA. Rho mempunyai aktivitas ATPase, bergerak sepanjang DNA sampai sisi RNA-P membuka rantai ganda DNA hybrid. Di RNA-nya kemudian ada kelihatan baru di sini, kemudian di sini dilepaskan. Kemudian transkripsi eukaryotik, faktor transkripsi mengikat daerah promoter dari gen. RNA polimerase 2 kemudian mengikat promoter untuk memulai transkripsi pada sisi mulai pertama. Enhancer adalah sekuen DNA di mana faktor transkripsi spesifik aktivator terikat untuk meningkatkan dari transkripsi. Ada aktivator, ada enhancer, ini kotak tertambok. Kemudian transkripsi, RNA polimerase, kemudian wilayah yang akan transkripsi. Setelahnya promoter. Nah, ini melekat semua seperti ini. Ini juga menyambung sini, akhirnya jadi sintesis mRNA atau transkripsi. Kemudian ada koaktivator dan mediator juga didukung untuk fungsi faktor transkripsi. Koaktivator dan mediator mengikat faktor transkripsi dan bagian lain dari komponen atau alat transkripsi. Ini inti promoter ya. Tadi itu di enhancer aktivator, kemudian ditambahkan koaktivator. Ini ada keterangannya ya. Protein regulator ini mengikat DNA di sisi yang jauh yang dikenal dengan enhanceran. Ketika DNA melipat sehingga enhancer terbawa ke dalam ini proximity dengan iniasin kompleks. Ini kompleksnya. Kemudian protein aktivator berinteraksi dengan kompleksnya untuk meningkatkan kecepatan transkripsi. Kemudian koaktivator, faktor transkripsi ini mentransmit atau mengirimkan sinyal dari protein aktivator ke faktor yang umum. Kemudian faktor umum, faktor transkripsi ini, posisi faktor transkripsi ini RNA polimerase memulai sekuen protein coding di sini, kemudian melepaskan polimerase untuk memulai transkripsi. Struktur kromosom eukaryotik
eukariotik dikemas dalam kromatin. Kromatin berhubungan secara langsung dengan pengaturan ekspresi gen. Struktur kromatin mulai dengan organisasi DNA dan nukleosom. Nukleosom mungkin memblok RNA polimase 2 untuk bergabung dengan promotor. Kemudian ada metilasi, penambahan CH3 pada gen atau protein stem juga berhubungan dengan pengaturan ekspresi gen. Kelompok nukleotida sitosin yang termetilasi mengikat protein yang menghambat aktivator untuk terikat dengan DNA. Metilasi pada protein histone berhubungan dengan inaktivasi daerah kromatin. Ini ada ikatan basa nitrogen ini biasa. Ikatan nitrogennya ada 3. Ini ditambahkan ini metilasi. Nah, kondensasi yang kuat dari nukleosom. Nukleosom memblok penyekatan RNA polimase 2 ke promotor misalnya. Kemudian ini ikatan histone dari asam amino. Kemudian penambahan asetil, kelompok asetil ke ikatan histone ini untuk membentuk model yang kuat sehingga DNA untuk terjadinya untuk transkripsi ini. Nah, ini DNA yang cocok untuk terjadinya transkripsi. Kemudian ini sekarang ke regulasi transkripsi akhir. Pengaturan ekspresi gen biasanya melibatkan pengatur inisiasi transkripsi, tetapi ekspresi gen dapat dikonversi transkripsi dengan mekanisme berikut. Ada RNA interferon, asymmetric splicing, kemudian RNA editing, kemudian degradasi mRNA. RNA interferon melibatkan pemakaian molekul small RNA. Kemudian enzim Leser memotong double strand RNA menjadi potongan-potongan kecil RNA. Mikro-RNS mengikat komplemen pelengkap RNA untuk mencegah translasi. Small interfering RNAs mendegradasi sebagian RNAs sebelum translasi. Kemudian intron dikeluarkan dari sebelum terjadi RNA untuk menghasilkan RNA yang matang untuk ditranslasi. Jadi intron ini adalah protein yang diperlukan saat terjadinya proses splicing RNA saat ditranskripsi. Alternatif splicing mengenali sisi pemotongan yang berbeda di tipe jaringan yang berbeda dari setiap potongan RNA. Kemudian RNA yang matang di setiap jaringan yang berbeda dari eksom yang hasilnya perbedaan produk polipeptida yang berbeda dari gen yang sama. Jadi ada penyambungan eksom dari intron yang sudah dipotong. Nah, ini prosesnya splicing RNA. Ini RNA transkripsi yang pertama dari intron dan ekson. Misalnya itu yang intron ini ada warna yang ungu, kemudian intron itu di splicing, dibuang, dibersihkan, kemudian terjadi ini pola penyambungan eksonnya. Ini ada RNA yang sudah matang terdiri dari pasangan ekson yang sudah disambungkan. Kemudian ini ekor A, kemudian ada kapnya. Ini sama RNA yang matang terjadi CGRP. RNA editing menciptakan RNA yang matang yang tidak sebenarnya dikodok oleh genom. Contohnya apolipoprotein B hanya di 2 isoform.
Satu isoform dihasilkan oleh editing RNA untuk menciptakan stop codon. Jadi RNA editing ini juga fungsinya untuk menghasilkan codon stop sehingga tidak terjadi penjebahan protein. RNA editing ini adalah jaringan yang spesifik. Molekul RNA yang matang mempunyai macam-macam setengah kehidupan yang bergantung pada gen dan lokasi ekspresi jaringannya. Jumlah polipeptida yang dihasilkan dari gen tertentu dapat dipengaruhi oleh sebagian kehidupan dari molekul RNA. Nah, ini proses dari transkripsi ya, bisa dibaca nanti ada permulaan transkripsi, kemudian ada splicing RNA ini, pemotongan intron dan penyambungan ekson. Kemudian ketiga ini melalui membran plasma di sini. Kemudian di sana kan ada kerusakan transkripsi juga terjadi dan sintesis protein, dan di sini ada modifikasi ternasi air. Kemudian di transkripsi ini ada senyawa yang menghambat, diantaranya actinomycin D dari bakteri Streptomyces mengikat erat pada duplex DNA menyiskan di antara pasang basah GC, menghalangi pergerakan polimerase sepanjang rantai, menghambat baik prokaryotik maupun eukaryotik. Kemudian ada akridin menghambat dengan jaring yang sama dengan actinomycin D. Kemudian ada rifampicin dari Streptomyces menghalangi pembentukan ikatan fosfodiester pertama, tidak menghalangi pemanjangan rantai, mengikat pada subunit beta polimerase RNA, tidak menghambat sintesis RNA pada eukariot. Kemudian ada alpha amanitin spesifik pada inhibitor pada sel hewan dari jamur Amanita phalloides, menghambat enzim polimerase RNA 2 pada eukariot, tidak menghambat sintesis RNA prokariot dan jamurnya sendiri. Oke, sekian ini pertemuan 12 ke 13 tentang kontrol transkripsi. Jika ada yang menanyakan silakan, jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.